basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mungkin saya sampaikan semangat kepada rekan-rekan mahasiswa FMIPA. Semoga bisa memberikan yang terbaik untuk KMFIPA ini yang lebih baik ke depannya. Amin amin rabbal alamin. Mungkin hanya itu dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan terdapat pada diri kita sebagai manusia. Hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa oleh Saudara Ahmad Zul. Kepada Saudara Ahmad Zul, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja saya akan memimpin doa. Bagi yang muslim silahkan mengikuti dan bagi yang non muslim silahkan menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, irhamna. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li asatizina wa li ahli baitina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan tayyiba. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma yassir lana umurana wa la tuhassil alaina wa hassil maqasidana wa balligh muradana fid daraini birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rangkaian acara formal pembukaan kampanye Geologi 1, Pemilihan Umum Raya Keluarga Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas tahun 2020. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Saya, Taufik Hidayatullah, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya selaku moderator akan mengambil alih. Terima kasih MC atas penutupannya. Dan yang pertama itu pembacaan tata tertib kampanye Dialogi 1, Cagup dan Cawagup. Mohon kepada setiap peserta Zoom ataupun Cagup dan Cawagup mendengarkan. Akan saya bacakan tata tertibnya. Tata tertib kampanye Dialogi 1. 1. Pasangan calon harus hadir 10 menit sebelum waktu yang ditentukan oleh panitia acara di ruang Zoom. Nomor 2. Apabila pasangan calon datang terlambat dari waktu yang telah ditentukan, maka tidak diberikan tambahan waktu dalam penyampaian kampanye. Nomor 3. Penyampaian materi kampanye lisan dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan tidak menyinggung unsur sara. Keempat, calon gubernur dan wakil gubernur bertanggung jawab atas seluruh materi kampanye masing-masing. Yang kelima, calon gubernur dan wakil gubernur wajib mengikuti jadwal kampanye yang ditentukan panitia. Yang keenam, berpakaian rapi dan sopan, menggunakan almet pada saat menyampaikan kampanye. Nomor 7, pasangan calon diwajibkan menjawab semua pertanyaan perihal pencalonannya menjadi gubernur dan wakil gubernur. Dan yang ke-8, terakhir, kepada para hadirin diharapkan untuk menggunakan background yang telah disiapkan dan menghidupkan kamera jika tidak terkendala. Oke, untuk berikutnya masuk ke sesi 1, yaitu penyampaian teknis 1 oleh moderator. Untuk teknis 1, moderator menyampaikan teknis selama 90 detik.
Nomor 2, setiap calon gubernur diberikan waktu menyampaikan visi dan misinya selama 2 menit terhitung sejak mulai berbicara. Yang ketiga, setelah calon gubernur nomor urut 1, 2, dan 3 selesai menyampaikan visi dan misinya, dilanjutkan penyampaian proker oleh masing-masing calon wakil gubernur selama menit terhitung sejak mulai berbicara. Yang keempat, cagup dan cawagup dapat berbicara ketika telah dipersilakan oleh moderator. Yang kelima, selama waktu berjalan akan ditampilkan melalui share screen. Yang keenam, tidak ada penambahan waktu penyampaian. Nomor 7, moderator berhak menghentikan pemaparan ketika waktu telah habis. Oke. Kemudian untuk penyampaian visi misi oleh cagup nomor urut 1 kepada Romi Daramendra dipersilakan 2 menit ke depan dari sekarang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia atas waktunya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Romi Daramendra, mahasiswa dari jurusan Matematika Angkatan 2018. Insya Allah pada kali ini kami akan menyampaikan visi misi kami dari pasangan urut 01. Visi kami yaitu terbentuknya harmoni kemahasiswaan KMIPA yang produktif, progresif, profesional, dan kreatif. Nah, adapun misi kami yang pertama, mempererat hubungan internal yang berlandaskan kekeluargaan dan profesionalitas. Misi kami yang kedua yaitu menjalankan peran eksekutor yang aktif, kreatif, dan inovatif. Misi kami yang ketiga yaitu meningkatkan pelayanan kemahasiswaan yang aspiratif, representatif, dan integratif. Yang ketiga yaitu yang keempat yaitu memfasilitasi minat bakat serta keilmuan KMIPA. Misi kami yang kelima, menjaga dan meningkatkan hubungan baik antar stakeholder, baik dalam lingkup internal maupun dalam lingkup eksternal. Demikian penyampaian visi misi kami dari nomor urut 01, dikembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Masih ada waktu 30 detik lagi. Apakah mau diambil atau diserahkan langsung? Diserahkan langsung moderator. Oke, terima kasih. Selanjutnya penyampaian visi misi oleh cagup nomor urut 2 kepada Muhammad Adit Farhan, dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas limpahan rahmatnya kita bisa hadir di forum kali ini. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inovasi diperlukan bagi kita untuk mengikuti perubahan yang ada. Jika kita tidak berinovasi, maka kata Bill Gates, kita sama seperti sebuah benda mati atau mayat. Nah, izinkan saya sebagai paslon nomor urut 2 menyampaikan visi kami dalam Kabinet Inovasi Karya. Visinya yaitu mengoptimalkan peran BEM untuk melahirkan karya yang kaya inovasi bagi KMFMIPA. Nah, untuk mewujudkan visi tersebut, kami memaparkannya dalam beberapa misi yang diambil dari kata inovasi. Yang pertama yaitu integrasi KMFMIPA. Integrasi ini persatuan antar komponen yang ada di MIPA sehingga mereka dapat bersatu bersinergi bersama untuk mencapai kejayaan FMIPA. Yang kedua, navigasi pengembangan sumber daya mahasiswa. Mahasiswa MIPA memiliki potensi yang berbeda-beda, maka kita akan mengarahkannya, menavigasikannya sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang ketiga, optimalisasi pelayanan. Kita akan mengoptimalkan segala pelayanan, apapun yang disampaikan, apapun yang dipermasalahkan akan kami carikan solusinya. Yang keempat, visualisasi karya. Yang kelima, aktualisasi tridharma perguruan tinggi, yang terutama dalam kali ini untuk pengabdian masyarakatnya. Yang keenam, sinergi bersama mitra, yaitu bersama mitra-mitra MIPA yang ada di luar seperti ILMIPA dan yang lainnya kita akan bersinergi bersama. Yang ketujuh, improvisasi pergerakan. Kita akan meningkatkan keaktifan MIPA dalam menanggapi isu-isu yang ada di kampus maupun isu nasional. Terima kasih, dikembalikan. Visi misi dari cagup nomor urut 3. Ada Saudara Raffi Fajri, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Fajri dari jurusan Matematika Angkatan 2018. Perkenalkan, di sini nama calon kabinet kami itu adalah eskalasi harmoni. Eskalasi itu artinya adalah peningkatan atau penambahan, harmoni artinya adalah keselarasan. Jadi eskalasi harmoni itu adalah peningkatan keselarasan. Yang mana kami memiliki visi, yaitu mengeskalasi kesejahteraan dalam harmoni dengan semangat penuh aksi, aktif, komunikatif, solutif, dan inovatif untuk KMF MIPA yang kolaboratif dan madani. Dan kami memiliki 6 misi. Di antaranya yang pertama dalam bidang internal, yaitu mewujudkan internal yang kolaboratif dan harmonis. Yang kedua, dalam bidang pengembangan, yaitu mengoptimalkan seluruh peran, potensi, dan partisipasi KMF MIPA. Berikutnya yang ketiga, yaitu dalam bidang pelayanan, meningkatkan pelayanan mahasiswa yang responsif dan solutif. Yang keempat, dalam bidang pergerakan, itu kita sedang menggelorakan aksi untuk menjawab isu kampus, keilmuan, dan daerah, serta nasional. Yang kelima, itu ialah membuka ruang yang kreatif dan inovatif untuk pengabdian masyarakat. Yang kelima ini adalah dalam bidang pengabdian masyarakat. Dan yang keenam, dalam bidang eksternal, kita memiliki misi yaitu menjalin koordinasi dengan alumni dan kerjasama dengan lembaga atau mitra di luar FMIPA. Demikian visi misi dari paslon nomor 23, eskalasi harmoni. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Masih ada 15 detik lagi. Apakah mau dimanfaatkan? Cukup, moderator. Oke, terima kasih pasangan Cagup nomor urut 3. Kemudian penyampaian proker dari Cawagup. Yang pertama itu Cawagup nomor urut 1 kepada Saudara Iqbal, dipersilakan menyampaikan proker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Iqbal Ramadan dari jurusan Fisika 19. Di sini saya sebagai calon wakil gubernur paslon urut 1. Kami mempunyai beberapa proker kerja. Yang pertama yaitu memaksimalkan proker BEM sebelumnya. Yang kedua, jika kami terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur, kami akan membuat proker terbaru, yaitu yang pertama, membentuk tim peta. Tim peta itu adalah tim pencari fakta yang diisi oleh para pengurus BEM yang terdiri dari 6 orang. Yaitu 3 orang yang berasal dari Adkesma, 3 orang berasal dari Sospol. Yang mana 3 dari Adkesma ini yaitu mencari masalah-masalah yang berada di FMIPA, teman-teman sekalian, serta menyelesaikannya dengan secara baik-baik. Namun, jika tidak terselesaikan oleh Adkesma tersebut, maka berperanlah 3 dari Sospol tersebut, yaitu melakukan propaganda-propaganda. Dalam melakukan propaganda tersebut akan juga dilakukan seperti mimbar bebas teman-teman sekalian. Sehingga di situ akan melatih kita semua apa yang akan kita sampaikan untuk aksi besok. Selanjutnya yaitu proker kami yang kedua yaitu kami akan membuat biodata mahasiswa MIPA, yaitu biodata tersebut terdiri dari bidang akademik maupun non-akademik. Sehingga setelah kami rekap, kami akan memberikannya kepada UKMF, hima-hima maupun pihak dekanat. Sehingga jika ada suatu perlombaan, kita bisa mengambil langsung dari rekap-rekap tersebut, sehingga memudahkan kita untuk mencari yang berkualitas. Sekian, moderator, dikembalikan. Terima kasih kepada paslon nomor urut 1. Kemudian penyampaian proker dari Cawagup nomor urut 2 kepada Saudara Al-Aziz, dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak dan rekan semua, nama saya Al-Aziz. Baik, di sini saya akan menyampaikan beberapa program kerja dari kami pasangan urut nomor 2. Yang pertama adalah tim Alfa. Di sini kami akan membentuk tim advokasi ya, di mana anggotanya masing-masing dari lembaga. Nanti dari masing-masing lembaga ini kami akan mencarikan masalah-masalah apa yang terdapat di lembaga tersebut. Kemudian kami akan melakukan lobby terhadap pimpinan, bagaimana solusi untuk mengatasi terkait apa yang terjadi di lembaga tersebut. Kemudian kami akan membentuk ORH, itu orasi gitu. Jadi di mana kami akan biasanya di BEM itu akan ada kajian orasi baik isunya yang ada di kampus nasional maupun di daerah. Jadi di sini akan mengkajinya, terus kami akan melakukan orasi di PKM
atau di KWU. Di sini kami akan melihatkan pada warga MIPA bahwa memberitahukan kepada warga MIPA apa saja terkait isu yang sekarang. Kemudian kami pendampingan pelayanan gitu. Di sini kami akan mendampingi setiap warga MIPA yang membutuhkan bantuan atau terkendala dengan dana atau bagaimana nanti untuk bisa dicarikan solusinya. Kemudian yang keempat ada program pelatihan naik motor ya untuk perempuan MIPA. Di sini realisasinya terhadap nanti MIPA Madani gitu. Kemudian yang kelima mengusahakan terrealisasinya beasiswa dari alumni dan dosen MIPA. Kemudian yang keenam pandai mengaji. Di sini kami bersama Proker Adik Asuh yang kami rencanakan nantinya, di mana hal ini akan dilakukan itu mengajarkan mengaji kepada anak-anak masyarakat sekitar Padang. Yang terakhir adalah integrasi semua komponen MIPA. Artinya itu menyatukan semua komponen yang ada di warga MIPA tersebut gitu. Baik, terima kasih. Saya kembalikan. Terima kasih penyampaiannya dari Cawagup nomor 2. Sudah habis waktunya. Kemudian penyampaian proker oleh Cawagup nomor 3 diwakilkan oleh Cakup. Disilakan, Saudara Raffi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya di sini menggantikan Cawagup saya, Teddy, karena sedang kemalangan. Baik, langsung saja. Program kerja yang akan kami bawakan nantinya ialah itu mengeskalasi dan mengembangkan program kerja yang menjadi amanat rekomendasi pada sidang umum Kabinet Integrasi Karya pada tahun ini. Dan kami juga menawarkan program kerja unggulan yang nantinya akan kami bawakan jika kami terpilih nantinya sebagai GUP dan Cawagup KMF MIPA UNAN. Di antaranya program kerja kami yaitu ada Harmoni MIPA. Harmoni MIPA adalah program kerja dalam bentuk internal, di mana di sini kita menyatukan, mengeskalasikan semua program kerja yang ada di UKMF atau di HIMA. Nah, jadi di sini sistemnya sama seperti temu lembaga, cuman di sini acaranya adalah acara yang non formal. Di sini kita berdiskusi bersama untuk mencapai suatu kolaborasi yang harmoni. Jadi output yang akan kita hasilkan di sini adalah setiap kegiatan yang ada di MIPA nantinya kita harapkan semua KMF MIPA bisa berpartisipasi di dalamnya. Selanjutnya itu ada membangun aksi. Membangun aksi di sini adalah seperti halnya kita melihat kampus di fakultas sebelah, di Fakultas Peternakan. Nah, di sini kita akan membangun aksi pendidikan dengan tema pendidikan. Semua diskusi akan kita arahkan ke tema pendidikan, mulai dari awal mensurvei, mencari satu permasalahan dalam bidang pendidikan, mengkajinya bersama dengan rekan Ilmipa dalam program kerja, diskusi rekan Ilmipa, yang nantinya akan output pada hari pendidikan nantinya. Dari pendidikan nantinya kita akan membuat suatu pergerakan. Pergerakan baik itu aksi secara dialogis, baik itu aksi secara monologis. Yang akan kita tuntut nantinya poin-poin yang berhubungan dengan kesalahan-kesalahan apa dalam pendidikan yang terjadi di Indonesia saat ini. Dan program kerja kita satunya lagi, itu ada database dan web BEM KMF MIPA, yang isinya nanti bakal ada database seluruh KMF MIPA, dan bakal ada juga di situ informasi-informasi apa saja yang telah dilakukan oleh KMF MIPA, perkembangan di MIPA, dan prestasi apa saja yang telah didapat oleh MIPA. Dan nanti sehingga KMF MIPA tidak perlu mencecer lagi informasi ke tempat yang lainnya, cukup di web itu saja. Terima kasih, saya kembalikan moderator. Oke, terima kasih. Waktu telah habis. Penyampaian proker oleh Cawagup nomor 3 diselesaikan. Oke, untuk sesi 1 kita selesaikan. Kita masuk ke sesi 2. Untuk yang pertama itu penyampaian teknis oleh saya sendiri. 1. Moderator menyampaikan teknis selama 90 detik. Nomor 2. Panelis dipersilakan memberikan pertanyaan yang ditunjukkan kepada seluruh paslon Cagup dan Cawagup selama 90 detik sesuai dengan tema. Nomor 3, setiap paslon Cagup dan atau Cawagup secara bergantian menjawab pertanyaan yang diberikan panelis selama 3 menit. Nomor 4, setiap paslon diberikan kebebasan siapa yang akan menjawab, Cagup maupun Cawagup dapat menjawab. Nomor 5, pertanyaan panelis 1 akan dijawab dengan urutan paslon nomor 2, 3, dan 1. Pertanyaan panelis 2 akan dijawab dengan urutan paslon nomor 3, 1, dan 2. Pertanyaan panelis 3 akan dijawab dengan urutan paslon nomor 1, 2, dan 3. Penyampaian pertanyaan selama 45 detik, penyampaian jawaban selama 2 menit, interupsi 30 detik. Kemudian nomor 6, tiap paslon dapat berbicara ketika telah dipersilakan oleh moderator. Nomor 7, selama waktu berjalan akan ditampilkan melalui share screen. Nomor 8, tidak ada penambahan waktu penyampaian. Nomor 9, moderator berhak menghentikan pemaparan ketika waktu sudah habis. Oke, untuk yang pertama penyampaian pertanyaan dari panelis 1, yaitu kepada Saudara Furkon Ariada, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk paslon 1, paslon 2, dan paslon 3,
tema kita kali ini yaitu tentang ini ya, menumbuhkan hubungan antar lembaga dan civitas akademika serta peningkatan dalam sarana dan prasarana yang ada di fakultas. Maka pertanyaan dari saya ialah sebetulnya ada 3, tapi bisalah nanti dijawab secara berurutan atau tergantung dari teman-teman paslon. Yang pertama itu saya ingin bertanya, hubungan kira-kira seperti apa hubungan atau struktur antara BEM KMF MIPA UNAN dengan para lembaga seperti UKMF, HIMA ataupun DPM. Saya ingin bertanya tentang hal itu. Yang kedua, tadi menarik ya terkait program kerja. Namun saya ingin lebih dalam lagi nih terkait program kerja yang bertujuan untuk dengan tema kita kali ini yaitu dalam hal hubungan antar lembaga. Kira-kira seperti apa konkretnya dari teman-teman? Dan yang ketiga, menurut teman-teman, permasalahan di BMKM FMIPA yang lalu-lalu itu seperti apa? Dan apa solusinya? Kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panelis 1 yaitu Saudara Furqan atas penyampaiannya. Oke, penyampaian jawaban oleh paslon nomor urut 2 dulu. Dipersilakan kepada paslon nomor urut 2, 3 menit ke depan. Baik, izin menjawab, Bang. Pertanyaannya, kalau hubungan antar lembaga dari BEM dengan lembaga ya, namun hubungan yang di sini adalah itu garis-garis koordinasi, di mana BEM sebagai koordinator dalam hubungan antar lembaga. Nah, hubungan konkretnya antar kita, antar lembaga, tentu kita saling berkoordinasi dalam setiap karya-karya yang akan kita buat. Nah, bagaimana cara hubungan internal ini agar semakin dekat kita antar lembaga? Nah, kita akan saling mengadakan diskusi lebih banyak, duduk bersama, mengotak bersama, dan juga tidak hanya dalam bentuk diskusi, itu dalam bentuk keadaan-keadaan informal lainnya seperti jumpa di kampus ataupun yang lainnya, kita akan saling berkoordinasi, meningkatkan ikatan antar kita bersama. Kemudian bisa dari Aziz, silakan. Ya, mungkin sinyalnya ya. Mungkin Aziz. Iya, untuk pertanyaan ketiga, itu bisa diulang pertanyaan ketiga, Bang? Tidak, boleh ya? Boleh ya, moderator? Maaf, silakan dijawab pertanyaan yang sudah ada. Dimaksimalkan penyampaian jawaban. Oke, baiklah. Dalam internal, permasalahan BEM ya yang kemarin. Permasalahan BEM yang sebelum-sebelumnya itu terkait internal BEM tersendiri ya. Internal BEM tersendiri itu kadang terjadi hal-hal yang sepertinya misalnya ada bersinggungan pendapat gitu ataupun ketidaksamaan pemikiran. Nah, namun di sini kami insya Allah akan bersatu bersama untuk BEM, untuk MIPA ke depannya akan bergerak bersama, berusaha menyatukan visi, menyatukan tujuan kita bersama. Kita boleh berbeda pendapat, tapi kita visi kita sama gitu. Kemudian dari segi internal di KM MIPA, apa sih permasalahan BEM? Permasalahan di BEM terkait internal MIPA, yaitu hubungan antar lembaga yang memang terkadang kurang koordinasinya atau kurang dekatnya. Jadi di sini kami akan melakukan diskusi bersama seperti agenda-agenda makan bersama ataupun agenda-agenda minum bersama lainnya, itu agar mendekatkan ikatan antara kami BEM dengan lembaga-lembaga yang ada di MIPA. Terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih, penyampaiannya waktu habis. Kemudian penyampaian jawaban oleh paslon nomor urut 3. Pada Saudara Rafif, dipersilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hubungan struktur BEM dengan para lembaga, itu BEM adalah sebagai lembaga atau tempat sahabat berdiskusinya para lembaga di situ. Nah, di sini kita mau menjadikan peran BEM sebagai tempat untuk bercerita, baik itu sama ketua lembaga, UKMF, dan lainnya seperti itu.
Nah, nanti bakal timbul di sini apabila sebenarnya gini, hubungan BEM dengan para lembaga itu adalah sebagai teman berdiskusi. Nah, jadi program kerja yang bertujuan dengan tema tersebut ialah nantinya akan ada harmoni MIPA. Harmoni MIPA ini pada prinsipnya itu hampir sama dengan temu lembaga. Namun pada harmoni MIPA ini kita lebih berfokus pada program kerja yang dibawakan oleh UKMF itu nantinya. Karena sebagaimana yang kita rasakan selama ini, mungkin karena berdampak online juga, jadi program kerja dari UKMF itu tidak semuanya diketahui oleh KMF MIPA. Bahkan tidak semuanya juga diketahui oleh pengurus BEM. Nah, dengan adanya program kerja yaitu Harmoni MIPA, jadi kita bisa saling membantu UKMF, membantu lembaga yang sulitan melaksanakan program kerjanya. Baik nanti kita akan melaksanakannya secara online ataupun secara offline nantinya seperti itu. Dan kita juga nanti akan ada program kerja yang berhubungan dengan itu yaitu Gazebo Online. Gazebo Online ini adalah program kerja yang opsional. Jika nanti di semester depan kita masih melaksanakan kegiatan secara online, maka dari eskalasi harmoni itu akan membuat suatu gazebo online. Nah, gazebo online itu adalah suatu wadah platform seperti Zoom nantinya yang akan menjadi tempatnya sekretariat di PKM gitu. Jadi KMF MIPA, warga unit kegiatan mahasiswa ataupun warga hima bisa masuk ke Zoom itu setiap harinya untuk berdiskusi. Nah, nanti bisa melapor mungkin pada yang memegang Zoom-nya untuk dibuatkan breakout room. Jadi halnya sama serupa seperti PKM pada saat kegiatan offline seperti itu. Nah, selanjutnya permasalahan di BEM KMF MIPA seperti apa saat ini? Permasalahan di BEM KMF MIPA itu ialah masalah koordinasi. Baik itu koordinasi antar departemen dengan departemen, maupun itu koordinasi antar anggota dengan anggotanya seperti itu. Mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu karena kita melaksanakan program kerja secara online, maka tidak terlalu optimal kita dalam berkomunikasi atau dalam berdiskusi seperti itu. Nah, solusi yang akan saya tawarkan ialah saya akan membuat bidang audit internal atau biro audit internal yang nanti bakal ada bidang konselingnya atau program kerja yang berhubungan dengan konseling. Nah, jadi nanti pengurus BEM KMF MIPA itu akan dikonseling oleh tim dari biro konseling seperti itu, sehingga kita tahu permasalahan apa yang sedang ada di MIPA. Dan yang masih kurang di MIPA itu dalam bidang pergerakan. Nah, kalau sebelumnya dalam BEM KMF MIPA itu belum ada titik fokus suatu pergerakan, output apa yang ingin dihasilkan. Nah, pada kabinet ini saya sudah bertekad untuk memfokuskan pada bidang pendidikan yang bakalnya nanti outputnya pada hari pendidikan kita bakal ada aksi untuk menyampaikan aspirasi kekurangan apa yang ada di pendidikan Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih. Waktu sudah habis. Kemudian kita serahkan kepada penyampaian jawaban oleh paslon nomor urut 1. Kata pasangan Romi dan Iqbal, silakan. Terima kasih panitia. Yang pertama, hubungan struktural seperti apa dari BEM dengan masing-masing lembaga, baik itu KMF, lembaga himpunan maupun yang lainnya. Nah, hubungan yang diinginkan yaitu hubungan yang tidak keluar dari koordinasi. Mohon maaf, mungkin bisa dikeraskan untuk paslon nomor 1. Hubungan yang diinginkan itu yaitu hubungan yang saling koordinasi dan konfirmasi, sehingga dengan adanya koordinasi dan konfirmasi yang jelas, langkah kegiatan berikutnya antar BEM maupun lembaga-lembaga lainnya nantinya bakal terlaksanakan dengan baik. Kemudian langkah konkret apa yang akan dilaksanakan antar BEM dengan lembaga-lembaga lainnya. Nah, di sini kami akan memaksimalkan peran-peran di masing-masing bidang. Yang pertama itu kan ada bidang DHI. Nah, itu lebih maksimalkan program kerja DHI. Itu secara formalitasnya. Nah, di luar itu kita sebagai BEM bertindak sebagai sahabat tibanya, sahabat dan kawan bercerita di masing-masing lembaga, sehingga masing-masing lembaga itu bersifat terbuka, tidak hanya secara formalitas di antar surat kunjungan, tidak hanya sebatas itu gitu. Kalau secara online mungkin bisa dilaksanakan secara Zoom ataupun yang lainnya. Mungkin untuk permasalahan di internal BEM tersebut, teman-teman semuanya, yaitu yang pertama yaitu kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga tersebut, sehingga kurangnya koordinasi tersebut akan berdampak terhadap proker-proker yang dikerjakan teman-teman, sehingga tidak mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Sehingga dari kami akan mengadakan suatu pertemuan yang akan meningkatkan silaturahmi antara antara internal BEM tersebut, teman-teman sekalian, sehingga insya Allah kedepannya tujuan tersebut akan tersampai untuk kedepannya. Kemudian itu adanya pengurus BEM tersebut yang tidak tahu
apa itu BEM dan proker-proker kerjanya. Itu adalah satu permasalahan yang sangat kami pandang teman-teman sekalian. Karena masa seorang pengurus tidak tahu apa itu BEM, terus proker-prokernya. Jadi kami di sini akan bertindak untuk jika kami terpilih jadi gubernur dan wakil gubernur, kami akan memilih pengurus-pengurus yang lebih baik untuk ke depannya. Oke, dikembalikan kepada moderator. Oke, waktu penyampaian masih ada 25 menit, 25 detik. Apakah diselesaikan? Dicukupkan, moderator. Oke, terima kasih yang kembali. Kemudian dilanjutkan untuk pertanyaan dari panelis 2, yaitu Saudara Taufik Saputra. Mungkin kepada Saudara Taufik Saputra. Interupsi moderator. Ya, bukannya dikasih dulu menanggapi panelis 1, moderator. Kalau hanya menyampaikan pertanyaan, masa panelis hanya menyampaikan pertanyaan? Mungkin ada saran dari panelis pertama kan, gitu moderator. Oke, terima kasih. Untuk rundown sudah fix dan sudah diatur oleh panitia. Dan kita juga sudah menyampaikan tata tertib dan teknis di awal. Jadi harap diperhatikan dan dibaca baik-baik. Terima kasih. Untuk selanjutnya, pertanyaan dari panelis 2, yaitu Saudara Taufik Saputra. Untuk Saudara Taufik Saputra, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya pada masing-masing. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, moderator, suara saya jelas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, Bang. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada moderator dan juga pada hari ini ada juga ya panelis yang luar biasa juga. Panelis 1 itu Saudara Furqan Reda juga sebagai apa ya, panutan saya juga sih di ranah pergerakan, dan juga panelis 3 dosen saya di jurusan fisika, Pak Marzuki. Baik, ya menarik sebenarnya pembahasan pada hari ini mengenai memang visi misi dan juga program kerja dari paslon 1, 2, dan 3 gitu. Sangat pandai menjual ya inovasi ataupun karya yang akan dilakukannya nanti gitu. Ya, terkait dengan tema kita pada hari ini, ya saya menggaris bawahinya adalah birokrasi ya, gitu ya. Memang 3 tahun ya, 3 tahun saya di BEM Fakultas MIPA, memang hal yang berhubungan di birokrasi adalah hal sebenarnya sangat rumit sekali untuk penyelesaian seperti itu ya. Ya, saya ingin bertanya nih dengan ketiga paslon adalah memang ketika nantinya memang menjabat nantinya gitu ya. Ya, karena dalam tataran birokrasi BEM pastinya tidak hanya bisa ibaratkan dengan sendirinya ataupun dengan hak pribadinya untuk bertindak menentukan sikap perihal kepada pimpinan, bisa dikatakan seperti itu, terkait dengan apa permasalahan di lembaga. Tentunya nantinya harus ada juga koordinasi dengan lembaga segala macamnya, baru bisa nantinya diskusi ataupun hubungannya dengan birokrasi dari pimpinan seperti itu ya. Ya, intinya adalah pertanyaan saya adalah bagaimana caranya dari paslon masing-masing paslon adalah ketika mensinkronisasikan adalah apa tujuan dari apa ya, dari fakultas dan juga apa tujuan dari lembaga-lembaga dari mahasiswa, terkhususnya BEM nantinya akan menyampaikan aspirasinya gitu. Ya, bagaimana nantinya selaras jalan tujuan dari fakultas dan juga dari lembaga mahasiswa di Fakultas MIPA dengan kegiatan yang bisa kita katakanlah per tahunnya seperti itu, nantinya terciptalah nantinya harmonisasi ataupun terciptanya harmonisasi dan juga ya keselarasan antara kinerja BEM dengan pimpinan fakultas seperti itu. Mungkin itu dari saya, moderator, kembalikan. Ya, terima kasih kepada Saudara Taufik Saputra atas panelis 2 penyampaiannya. Kemudian langsung dijawab oleh mungkin interupsi dulu ke moderator. Mohon maaf, tadi selesai bicara, tidak ada interupsi, selesai bicara ya. Silakan paslon nomor urut 3 diselesaikan jawabannya. 3 menit ke depan, dipersilakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim.
mungkin tadi yang masih instruksi dari Adit itu karena tadi Bang Taufik belum selesai memberi pertanyaan ya seperti itu. Nah, mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Bang Taufik. Insya Allah saya nangkap pertanyaannya itu tentang birokrasi. Bagaimana cara dari paslon apabila terpilih nantinya untuk mensinkronisasi tujuan dari fakultas dengan lembaga itu. Intinya bagaimana cara kita mensinkronkan proker kita dengan proker lembaga dengan lembaga lainnya seperti itu. Nah, jawaban dari saya itu ialah dengan cara berdiskusi atau terbuka dengan pihak dekanat seperti itu. Nah, nanti kan sebelumnya sudah saya perkenalkan ada salah satu program kerja yaitu namanya Harmoni MIPA. Nah, Harmoni MIPA ini itu sama halnya seperti rapat presidium dengan petinggi-petinggi UKMF atau himpunan yang ada di Fakultas MIPA. Nah, di situ kita akan berdiskusi mengenai program kerja apa yang akan kita laksanakan dalam 1 periode ke depan dan dalam 2 minggu ke depan akan melaksanakan apa seperti itu. Nah, di situ kita akan tolong saling bantu-membantu dan saling melengkapi apa yang menjadi kendala dengan UKMF atau lembaga himpunan yang ada seperti itu. Nah, hubungannya dengan dekanat ialah kita di sini juga akan berkoordinasi dengan dekanat seperti itu. Dari kami pun eskalasi harmoni itu bertekad untuk sering-sering berdiskusi dengan dekanat, baik itu melibatkannya juga nanti dalam harmoni MIPA seperti itu. Nah, di situ kita akan bawakan semua program kerja yang akan kita bawakan, baik itu dari BEM, baik itu dari UKMF, dan baik dari himpunan, dan akan kita berikan kepada dekanat nantinya. Dan kita juga akan berdiskusi dengan dekanat, baik itu Wakil Dekan 3, Pak Jenizon, bahwasanya apa yang Bapak harapkan dari periode UKMF atau BEM pada saat ini. Fokus dekanat mau kemana, dan sama-sama kita berfokus ke sana seperti itu. Dan kita juga akan membawakan bahwasanya DMIPA akan mengadakan seperti ini, dan harapannya koordinasi kita dengan dekanat mengetahui acara tersebut seperti itu. Sebagaimana kita ketahui acara-acara di di UKMF, di BEM atau lembaga itu tidak diketahui oleh semua orang di KMIPA. Nah, harapannya dengan adanya koordinasi dengan dekanat yang harmoni nantinya, jadi setiap kegiatan, baik itu kegiatan dari UKMF, KMF MIPA, dan pimpinan pun tahu seperti itu. Sehingga pimpinan pun juga bisa terbuka kepada kita atas apa yang akan kita laksanakan seperti itu. Nah, nantinya kita juga akan sering-sering melakukan advokasi, baik itu permasalahan-permasalahan kecil, baik itu yang menyangkut tentang pendidikan secara luar maupun itu pendidikan secara dalam atau permasalahan yang ada di dalam seperti itu. Intinya kita akan melaksanakan koordinasi, diskusi, audiensi dengan dekanat terkait harmonisasi di MIPA seperti itu. Dikembalikan moderator, sudah cukup, terima kasih. Oke, terima kasih. Masih ada 10 detik, apakah dicukupkan? Cukup, moderator. Oke, terima kasih. Kemudian penjawab dari paslon nomor urut 1, disilakan untuk menjawab. Baik, panitia. Mengenai pertanyaan dari saudara Taufik tadi, yaitu bagaimana cara mensinkronkan tujuan dari fakultas dan tujuan dari masing-masing lembaga yang ada di Fakultas MIPA. Kemudian gimana sih caranya supaya masing-masing tujuan dan Mohon maaf kepada paslon nomor urut 1, mungkin bisa dikeraskan lagi suaranya. Terima kasih. Gimana caranya supaya nanti tujuan serta program kerja dari masing-masing lembaga itu selaras nantinya. Nah, yang pertama tentunya kita harus melakukan forum diskusi tentunya dengan cara pendekatan-pendekatan tertentu dengan pihak pimpinan. Nah, forum diskusi itu dapat membahas mengenai lembaga-lembaga yang ada di MIPA, permasalahan-permasalahan dari lembaga-lembaga yang ada di MIPA, kemudian diadakan forum diskusi dengan pihak pimpinan, gimana nanti hasil goalnya gitu. Nah, untuk penyelarasannya sebenarnya secara tidak langsung tujuan dari fakultas MIPA dan tujuan dari masing-masing lembaga itu sama gitu, yaitu demi kemajuan MIPA ke depannya. Masing-masing lembaga itu mengandalkan program kerjanya, gimana caranya seluruh bakat yang dimiliki oleh setiap mahasiswa dan prestasi yang dimiliki oleh mahasiswa dapat tersalurkan melalui UKMF maupun lembaga-lembaga lainnya. Begitu juga dengan tujuan dari Fakultas MIPA, yaitu gimana caranya supaya Fakultas MIPA-nya lebih maju dan lebih baik nantinya. Nah, caranya yaitu tadi mengadakan forum diskusi, kemudian eksekusi langsung dari hasil goal dari forum diskusi tadi. Di UKMF maupun di lembaga-lembaga yang berada di MIPA tersebut, kita perlu mengadakan suatu pertemuan teman-teman sekalian dan suatu forum diskusi. Disitulah kita bisa dapat menyamakan tujuan kita sehingga antara lembaga dan UKMF tersebut tidak ada
yang bentrok antara jadwalnya maupun yang menyeleweng tujuannya. Sehingga dengan itu kita dapat mencapai suatu tujuan yang bersama untuk KMF MIPA yang lebih baik ke depannya dan untuk BEM yang P3K produktif, progresif, profesional dan kreatif. Untuk itu kita perlu juga untuk berdiskusi dengan pihak dekanat untuk menyingkronkan jadwal-jadwal dan untuk menambah saran, masukan maupun menambah ilmu, serta juga perlu untuk berdiskusi dengan kajur-kajur yang berada di jurusan-jurusan di MIPA. Dikembalikan, moderator. Untuk waktu penyampaian jawaban masih ada 20 detik. Apakah dicukupkan? Dicukupkan, moderator. Oke, terima kasih pada paslon nomor urut 1. Kemudian penyampaian jawaban oleh langsung paslon nomor urut 2. Silakan. Ya, baik, terima kasih panitia. Sebelumnya saran untuk panitia, sebaiknya waktunya dimulai setelah paslon berbicara atau panelis berbicara, karena tadi Bang Taufik kan masih tes suara gitu kan, apa kedengaran, tapi waktunya udah berjalan. Jadi makanya gitu beliau tidak sempat menyampaikan pertanyaannya. Itu untuk saran panitia, karena peraturannya tadi kan begitu kan. Oke, untuk jawabannya, baik, dalam visi kami mengemukakan integrasi KMF MIPA. Integrasi ini maknanya itu persatuan, seperti integrasi nasional kita persatuan. Nah, bagaimana cara mempersatukan setiap komponen yang ada di MIPA, baik itu lembaga, pimpinan, dan yang lainnya? Kita akan mengadakan, ya sama seperti yang lain, diskusi bersama. Diskusi bersama itu perlu, sangat perlu menyampaikan apa saja sih program-program dari setiap lembaga, apa saja sih program-program dari BEM, dan apa saja sih program-program dari pimpinan tersendiri. Jadi kita akan saling berkoordinasi, bekerja bersama, berkarya bersama, dan mencari irisan-irisan apa yang bisa kita kerjakan bersama-sama. Nah, gitu. Untuk lembaga, kami di sini mengusung program pendampingan. Jadi bagi lembaga yang memiliki proposal acara membutuhkan dana, itu disilakan meminta tolong ke Adkesma ataupun BEM nantinya, akan kami dampingi dalam menemui pimpinan nantinya untuk melobi, untuk bertemu dengan pimpinan bagaimana cara supaya dana ini betul-betul cair untuk dana acara, karena memang setiap acara memang intinya itu untuk kebaikan MIPA juga. Nah, tadi saya sudah berdiskusi dengan Bapak Mahdifan, juga Bapak Mahdifan ingin kita itu MIPA ini dikenal oleh masyarakat luar. MIPA ini memiliki kemampuan mahasiswa yang tidak hanya di bidang akademik saja, ataupun juga bidang soft skill. Jadi beliau menginginkan kita mengadakan pelatihan-pelatihan seperti pelatihan kepemimpinan, juga seperti itu dari Bapak WD2, pelatihan kepemimpinan, ataupun pelatihan keilmuan juga, seperti webinar-webinar yang akan mengajak alumni ataupun mengajak dosen-dosen untuk memberikan materi, untuk memberikan arahan kepada warga MIPA. Nah, kepada masyarakat MIPA. Jadi optimal lah sumber daya diarahkan ke arah yang lebih baik, sumber daya mahasiswa, potensi mahasiswa, sehingga mahasiswa MIPA ini memang berdaya gitu. Jadi memang keinginan kita bersama adalah mahasiswa MIPA ini berdaya dan mampu dipandang orang di luar itu sangat bagus. Nah, itu memang keinginan kita bersama. Nah, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada masing-masing paslon atas jawabannya. Terima kasih juga kepada panelis 2, Saudara Taufik Saputra. Mohon maaf atas kesalahan teknisnya tadi. Dan kita lanjut ke pertanyaan panelis 3, itu dari Bapak Dr. Marzuki. Kepada Bapak Marzuki dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang ya kepada 3 paslon yang luar biasa dengan niat ikhlas ya, untuk memajukan Fakultas MIPA, terutama bidang kemahasiswaan. Namun dari semua paslon saya menangkap bahwa salah satu masalah yang ada di Fakultas MIPA ini dalam bidang kemahasiswaan itu adalah integrasi atau harmonisasi, gitu ya.
sebetulnya ada hal ekstrim yang bisa dilakukan, yaitu menyatukan seluruh lembaga kemahasiswaan yang ada di MIPA di bawah satu komando BEM. Dan ini banyak dilakukan. Karena kalau tercerai-berai seperti hari ini, UKM merasa satu level dengan BEM, maka apapun kegiatan integrasi yang direncanakan pasti kemungkinan besar tidak akan optimal. Makan bersama, meeting bersama, atau lain sebagainya, itu tidak, itu hanya akan mengintegrasikan kulitnya, tetapi secara substansi tidak akan menyatu. Jadi maksud saya, bagaimana caranya agar lembaga-lembaga yang ada itu, mereka ditempatkan dalam koordinasi BEM. BEM sebagai center daripada organisasi kemahasiswaan. Jadi tidak seperti sekarang. Jadi bagaimana tanggapan setiap paslon terkait dengan hal ini? Apakah mungkin itu dilakukan? Demikian, terima kasih. Terima kasih banyak kepada panelis nomor 3, Bapak Marzuki atas penyampaian pertanyaannya. Kemudian langsung dijawab oleh pasangan urut nomor 1. Dipersilakan. Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya tadi, mungkinkah BMKM sebagai center dari setiap kegiatan yang ada di UKMF sehingga UKMF maupun lembaga lain dalam hal pelaksanaannya tidak merasa selaras dengan BEM. Nah, yang pertama, koordinasi dan konfirmasi itu memang penting antar BEM dan masing-masing lembaga dan UKMF. Nah, untuk mewujudkan koordinasi dan konfirmasi di masing-masing lembaga dan BEM itu ya seperti yang kita sampaikan tadi, melaksanakan agenda-agenda. Kalau secara laringnya seperti temu-temu lembaga, secara non-formalnya mungkin bisa melalui kegiatan olahraga maupun kegiatan duduk bersama nantinya misalnya. Kemudian gimana sih caranya nantinya biar masing-masing UKMF ataupun lembaga itu senternya itu BEM tibanya. Mereka tidak merasa setara dalam kedudukan. Nah, itu yang pertama perlu disampaikan pemahaman-pemahaman dasar mengenai struktural dari keorganisasiannya, struktural dari kegiatan kemahasiswaannya ke masing-masing lembaga dan UKMF. Penyampaian pemahaman terlebih dahulu, kemudian dalam hal pelaksanaannya tiap bulannya ataupun dalam jangka waktu tertentu dari BEM-nya bisa meminta ataupun meminta kepada masing-masing UKMF ataupun lembaga apa sih laporan dari program kerja per bulannya ataupun per harinya ataupun per minggunya dari tiap UKMF dan lembaga, sehingga nanti BEM yang akan menghandle-nya gitu. Nanti dikembalikan lagi ke UKMF dan lembaga. Untuk kekurangan ataupun hal yang akan evaluasinya nanti itu akan dibahas ketika adanya temu-temu lembaga tadi ataupun berkumpul dalam laring ataupun daring tadi. Dan kami akan juga melakukan dan membuat suatu grup yang mana isi grup tersebut hanya pihak-pihak ketua hima, ketua lembaga maupun ketua UKMF, sehingga di situ para ketua-ketua tersebut mampu berorganisasi dan berkomunikasi bagaimana sih baiknya ke depannya, apakah kita membuat suatu acara yang dimana untuk meningkatkan rasa kekeluargaan kita sebagai sesama KMF IPA. Sehingga dengan cara itu kita juga rencananya akan membuat suatu agenda yang dimana agenda itu akan dilakukan dua kali seminggu, yaitu seperti olahraga. Sehingga pada saat itu UKMF dan hima-hima akan berkontribusi pada saat acara tersebut, dan insya Allah dengan acara tersebut akan tidak ada lagi sehingga dengan acara tersebut pihak lembaga maupun UKMS berpusat di BEM dan terjaganya kekeluargaan di antara kita. Sekian, moderator dikembalikan. Waktu habis penyampaian jawaban pada paslon nomor urut 2. Kepada paslon nomor urut 2, Aditya Muhammad Farhan, dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Pak Marzuki atas pertanyaannya tadi. Jadi, mungkinkah dilakukan bahwa semua lembaga berada di bawah koordinasi BEM, Pak, di bawah koordinator BEM. Nah, itu mungkin menurut Adit pribadi juga menurut kami itu mungkin dilakukan, Pak. Jadi misalnya KKO itu berada di bawah Dinas Olahraga dari BEM atau Departemen Olahraga dari BEM, atau misalnya FSI
berada di bawah dinas ataupun departemen kerohanian dari BEM. Mungkin saja dilakukan, Pak. Memang jujur menurut saya mungkin, tapi itu sulit karena perlu lagi kita mengadakan musyawarah antar sesama ketua lembaga dan juga terutama juga DPM juga dilibatkan. Dan di sini paling krusial itu kita akan merubah undang-undang yang ada di MIPA. Namun menurut saya itu memang bisa dilakukan. Jadi mungkin akan saya canangkan nanti dalam forum koordinasi dengan setiap lembaga nantinya. Akan kami usahakan, kami bersama mengusahakan untuk agar hal tersebut memang terjadi, sehingga kita koordinasinya itu memang lancar, memang tidak ada perseteruan lagi yang dikatakan perseteruan yang cukup besar gitu. Bisa dikatakan memang perseteruannya internal saja. Jadi visi kita memang satu semua, jadi membentuk MIPA sehingga optimal dalam memberdayakan MIPA dan membuat MIPA menjadi lebih baik itu di mata nasional maupun di mata dunia gitu nantinya. Nah, dari pribadi saya juga bersama tim nantinya akan berusaha mencanangkan hal ini di forum koordinasi juga karena memang memerlukan musyawarah dan juga perubahan undang-undang untuk hal tersebut. Oke, dari Aziz mungkin bisa bantu menambahkan? Ya, mungkin Aziz sedang dalam perjalanan ya, karena beberapa hal juga dia mungkin kehilangan sinyal. Jadi kalau tidak ada dari Aziz, oke, mungkin tidak ada ya. Kami kembalikan ke moderator. Masih ada 25 detik, apakah mau diselesaikan? Cukup. Oke, dicukupkan. Terima kasih pada masing-masing paslon dan paslon nomor 2. Selanjutnya itu jawaban dari paslon nomor 3 kepada Saudara Rafi Fajri. Dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari Pak Marzuki tadi, apakah mungkin seluruh lembaga atau KMF yang ada di FMIPA itu di bawah satu komando, yaitu komando dari BEM? Nah, jawaban dari saya ialah itu mungkin. Yang pertama, kita di sini punya undang-undang yang telah ditetapkan oleh DPM. Dan di sana, setahu saya itu juga ada undang-undang yang menyatakan posisi BEM dan posisi UKMF di KMF MIPA seperti itu. Nah, tinggal kita mengeksekusinya lagi seperti apa seperti itu. Nah, cara kita mengeksekusi bagaimana cara UKMF berada di atas komando dari BEM itu adalah dengan adanya koordinasi. Nah, intinya adalah koordinasi tadi. Kita nanti dari paslon 3 ya, dari eskalasi harmoni itu akan menjalankan program kerja yang berhubungan dengan internal. Bahwasanya sebelumnya kita udah ada program kerja temu lembaga, udah ada program kerja badan kerja ban seperti itu. Kalau nggak salah panjangannya itu yang bertujuan untuk mempererat hubungan antar lembaga seperti itu. Badan keakraban MIPA seperti itu nggak salah. Nah di sana kita akan berkoordinasi dengan seluruh KMF yang ada di MIPA. Dengan program kerja tadi, harapannya kita bisa menyatukan apa-apa saja akan kita laksanakan ke depannya, baik itu dari segi program kerja UKMF itu sendiri seperti itu. Nah, dalam program kerja eskalasi, dalam program kerja harmonisasi MIPA tadi, di situ itu sama halnya seperti kita merancang 2 minggu ke depan akan kita bahas seperti apa MIPA seperti itu. Nah, dengan adanya koordinasi antar UKMF, misalnya dari FSI 2 minggu ke depan dia akan melaksanakan kegiatan seperti ini. Dari KKO 2 minggu ke depan dia akan melaksanakan program kerja seperti ini. Begitu juga dengan lembaga-lembaga lainnya seperti KCI, KKS dan yang lainnya seperti itu. Nah, dengan kita tahu jadwal 2 minggu ke depan akan kita bawa kemana MIPA dengan program kerja UKMF, maka di sini akan timbul kolaborasi antara UKMF dengan BEM nantinya. Nah, di sini kita bisa sebagai komando dalam mengoptimalkan program kerja nantinya yang mana bisa kita kolaborasi bersama seperti itu. Nah, betul seperti kata Paslon 1 tadi, supaya tidak bentrok dan terjadi kolaborasi seperti itu. Nah, selanjutnya untuk program kerja tadi, nah itu kita komandokan, kita dampingi, kita BEM juga sebagai lembaga pendamping. Kita dampingi misalnya acara pembukaan ini, acara ini kita meriahkan juga gitu. Dengan cara kita boomingkan bersama DKMF MIPA seperti itu.
Nah, sedikit menambahkan, kalau grup untuk semua lembaga, baik itu BEM, himpunan, atau UKMF itu udah ada, namanya grup penggerak MIPA. Nah, di sini kita bisa men-share informasi yang ada, baik itu berkoordinasi bersama di dalam grup ini seperti itu. Namun rasanya di dalam grup saja tidak perlu, tidak cukup. Nah, kita butuhkan ialah seperti meeting atau rapat. Akan dibawa seperti apa MIPA dalam 2 minggu ke depan dalam program kerja harmonisasi MIPA. Dikembalikan, terima kasih. Oke, terima kasih. Waktu penyampaian sudah habis. Untuk sesi 2 kita akhiri. Terima kasih kepada masing-masing paslon atas jawabannya. Terima kasih juga kepada panelis 3, Bapak Dr. Marzuki. Untuk selanjutnya itu sesi ketiga. Untuk pertamanya saya akan membacakan teknis sesi 3. Nomor 1, moderator menyampaikan teknis selama 90 detik. Nomor 2, setiap paslon diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan kepada paslon lain selama 1 menit. Paslon nomor urut 1 memberi pertanyaan kepada paslon nomor urut 3. Paslon nomor urut 3 memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2. Paslon nomor urut 2 memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1. Setiap paslon yang diberikan pertanyaan diberi kesempatan menjawab selama 2 menit pada kesempatan pertama. Paslon yang memberi pertanyaan maupun paslon lain yang tidak diberikan pertanyaan dapat menanggapi atau memberikan interupsi selama 30 detik setelah paslon yang diberikan pertanyaan selesai menjawab dan diberi kesempatan oleh moderator. Nomor 5, tiap paslon dapat berbicara ketika telah dipersilakan moderator. Nomor 6, selama waktu berjalan akan ditampilkan melalui share screen. Nomor 7, tidak ada penambahan waktu penyampaian. Nomor 8, moderator berhak menghentikan pemaparan ketika waktu telah habis. Nomor 9, durasi sesi 3 selama 20 menit. Sesi tiap pertanyaan yang dilemparkan kondisional. Moderator yang mengarahkan jalan yang tepat. Oke, untuk sesi 3, mungkin langsung diarahkan pertanyaan dari paslon nomor urut 1 ke paslon nomor urut 3. Silakan. Baik, moderator, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan dari kami 01 kepada pasangan nomor urut 03. Sebagaimana yang kita ketahui teman-teman, bahwasanya banyak interupsi. Mungkin bisa dikencangkan lagi karena paslon nomor urut 3 mendekatkan kuping yang tidak enak juga. Silakan dikencangkan. Baik. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya seperti ini teman-teman. Secara laring saja banyak di antara kita mahasiswa, teman-teman mahasiswa yang bisa kita katakan masa bodoh terhadap setiap kegiatan-kegiatan mahasiswa. Mereka lebih terfokus ke bagian akademik mereka sendiri gitu. Padahal setiap pergerakan mahasiswa itu mencakup diri mereka juga gitu. Nah, pertanyaannya, langkah konkret seperti apa sih dari saudara pasangan nomor urut 3 mengenai menanggapi mahasiswa tadi untuk mengikuti setiap pergerakan mahasiswa, baik itu secara laring nantinya maupun daring nantinya. Dikembalikan moderator. Oke, terima kasih paslon nomor urut 1. Silakan dijawab paslon nomor urut 3 dalam waktu 2 menit. Silakan. Baik, terima kasih Romi atas pertanyaannya. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwasanya terkait diskusi saya dengan lembaga penggerak di Ilmipa, bahwasanya yang terjadi saat ini adalah kita krisis kader-kader penggerak. Kita krisis kader-kader penggerak itu dikarenakan selama ini kita melaksanakan kegiatan dengan cara offline. Tidak terlalu optimalnya suatu pergerakan, kita melaksanakan kegiatan dalam keadaan online. Jadi setiap pergerakan itu tidak terlalu nampak gerakannya karena kita melaksanakannya secara online seperti itu. Nah, langkah konkret yang akan kita berikan nantinya apabila kita terpilih ialah kita akan menggali kembali kader-kader penggerak yang ada di FIPA nantinya. Nah, dalam program kerja Departemen Sosial Politik pada kabinet sekarang ini sudah ada namanya itu pasukan asistensi atau eksekutor saja sejati. Nah, dari pasukan inilah akan dioptimalkan suatu pergerakan yang nantinya akan diberikan lagi pada teman-temannya seperti itu. Sebenarnya sederhana. Bagaimana cara seorang yang dia tidak peduli dengan suatu permasalahan pergerakan bisa menjadi peduli? Itu sebenarnya sederhana. Dengan cara membuat dia menjadi resah. Nah, apabila seseorang sudah resah terhadap salah satu permasalahan, maka dia akan menggali lagi. Sebenarnya ada apa sih dalam permasalahan ini? Kenapa bisa saya resah dibuatnya seperti itu? Nah, yang akan kita lakukan adalah meresahkan, dan terus meresahkan. Nah, tadi juga saya sudah menyampaikan bahwasanya saya ada program kerja yaitu membangun aksi MIPA. Nah, langkah konkret yang bisa saya lakukan ialah saya akan mensurvei melihat keadaan di pendidikan di Indonesia ini apa sih yang salah sebenarnya. Seperti jalur masuk SMA yang salah yang sebenarnya bisa kita perbaiki sebagai mahasiswa. Sebagai kuliah daring yang tidak optimal untuk siswa yang tidak mengerti bagaimana cara menggunakan perangkat, itu bisa kita angkatkan seperti itu untuk kita gerakkan. Nah, langkah konkret dari kami yang pertama saya ulang lagi itu menggali lagi eksekutor-eksekutor di MIPA
melalui pasukan eksistensi atau Eksekutor Saintis Sejati. Yang kedua yaitu merasakan KMF MIPA dengan permasalahan yang ada. Yang ketiga, membuka ruang diskusi untuk seluruh KMF MIPA untuk terlibat dalam satu pergerakan. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk penyampaian nomor 3 sudah. Kemudian dilanjutkan oleh pertanyaan dari pasangan urut nomor 3 ke pasangan urut nomor 2. Silakan sampaikan pertanyaannya. Ya, baik. Sekali lagi. Ya, baik. Saya akan memberikan pertanyaan untuk paslon nomor 2, Adit dan Aziz. Pertanyaan saya adalah ILMIPA atau Ikatan Lembaga Mahasiswa MIPA itu adalah perkumpulan lembaga seluruh MIPA, seluruh fakultas MIPA negeri yang ada di Indonesia. Nah, saya ingin bertanya pada paslon nomor 2, yaitu apa yang Anda ketahui tentang ILMIPA dan akan saudara jadikan apa ILMIPA dalam kepengurusan Anda nantinya. Terima kasih. Masih ada 15 detik lagi, apakah langsung dioper? Ya, sudah cukup. Oke, terima kasih paslon nomor urut 3. Langsung dijawab oleh paslon nomor urut 2 dalam waktu 2 menit. Disilakan. Baiklah, terima kasih dari paslon nomor 3, Tuh Rafif, telah menyampaikan pertanyaan terkait ILMIPA ya. Nah, ILMIPA itu Ikatan Lembaga Mahasiswa MIPA. Itu lembaganya nasional, tingkat nasional. Jadi perkumpulan antara BEM-BEM di seluruh Indonesia, BEM MIPA, dalam satu lembaga ILMIPA secara nasional. Jadi dengan bersama ILMIPA kita akan menghasilkan karya-karya yang gunanya memang tidak hanya untuk MIPA secara MIPA UNAN, tapi juga berdampak bagi MIPA nasional. Tentunya dari segi pergerakan juga kita sebagai warga MIPA tentunya bisa dikatakan masih minim. Nah, dari bersama-sama ILMIPA, bagaimana kita untuk meningkatkan partisipasi warga MIPA dalam setiap pergerakan yang ada. Juga bersama ILMIPA kita akan mencoba seperti menanggapi berbagai isu masalah sosial juga seperti ada bencana alam ataupun bencana yang lainnya, kita bersatu untuk membantu hal-hal seperti bencana yang terjadi misalnya di Indonesia. Kita bersama ILMIPA, karena dengan bersama itu kita akan menjadi lebih kuat dan lebih terasa dampaknya bagi mereka. Juga dalam pergerakan nantinya kita akan mengumpulkan massa, misalnya butuh massa secara nasional untuk bergerak nantinya, maka bersama-sama ILMIPA kita juga akan bergerak nantinya untuk mencapai bergerak bersama untuk mencapai apa keinginan kita dalam bergerak tersebut. Ya, itu dari saya, dikembalikan kepada moderator. Ya, masih ada waktu 10 detik lagi, apakah dicukupkan? Ya, dikembalikan. Oke, terima kasih atas jawabannya pasangan nomor urut 2. Kemudian pertanyaan dari paslon nomor urut 2 kepada paslon nomor urut 1, dipersilakan kepada Saudara Adit untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, untuk Romi dan Ikhwal. Ya, semangat ya Romi dan Ikhwal. Masih sehat ya. Semoga sehat selalu. Oke. Dari Romi dan Ikhwal, nah, Adit ingin bertanya kepada paslon nomor urut 1, bagaimana sih caranya, kan Romi memang dan Ikhwal memang luar biasa ya dalam pergerakan, dalam keaktifannya. Namun bagaimana sih cara misalnya dengan berinteraksi dengan lembaga, misalnya mereka 1 tahun berada di atas Ikhwal dan Romi. Bagaimana sih cara konkret supaya mempersatukan mereka dan mereka tuh segan sama Romi ataupun hormat, tidak hilang rasa hormatnya kepada kita sebagai eksekutor nantinya gitu. Dikembalikan kepada Romi dan Ikhwan. Oke, terima kasih kepada paslon nomor 2. Mungkin bisa langsung dijawab untuk paslon nomor urut 1 dalam waktu 2 menit. Disilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Adit. Baik, yang pertama, kami berada dalam posisi junior terhadap senior. Tentu yang pertama, rasa hormat kami terhadap senior kami tentu tidak boleh dihilangkan, sehingga senior kami merasa, oh ternyata junior kami meskipun kedudukannya seperti ini masih menghormati saya loh gitu. Itu dapat direalisasikan dengan panggilan ataupun lainnya nantinya. Pokoknya tidak menghilangkan rasa hormat antar junior dengan senior. Nah, yang kedua, caranya itu kita menampakkan pergerakan dari kitanya itu seperti apa gitu.
kalau pergerakan dari kita sudah tampak jelas oleh mereka, tentu mereka tidak akan ragu gitu. Mereka hormat ke kita, pergerakan mereka jelas. Tentu apa alasan mereka dan apa landasan mereka tidak menyegani kita gitu. Nah, itu 2 langkah. Kemudian berikutnya disampaikan oleh Iqbal. Dalam memimpin suatu lembaga maupun UKMF, kita haruslah mempunyai sifat, yaitu sifat profesionalitas. Kenapa? Karena dengan sifat ini kita akan saling memahami antara perbedaan usia antara ketua-ketua di lembaga. Untuk itu, dengan adanya sifat profesionalitas pada diri kita sendiri, insya Allah antara pada saat situasi kami menjadi gubernur dan wakil gubernur, dan pada saat situasi berkompromi dengan pihak ketua lembaga maupun IMF, itu sifatnya kami sebagai wakil gubernur dan gubernur. Namun jika di luar tersebut, kami bisa sebagai adik-adik dari senior-senior kami, dan kami mencalonkan diri tidak akan menghilangkan rasa hormat kami kepada uni kami. Oke, dikembalikan moderator. Oke, terima kasih penyampaian jawabannya atas paslon nomor 1. Jadi untuk sesi kali ini, yaitu sesi 3, penyampaian pertanyaan dan jawaban dari masing-masing paslon ditutup. Kemudian kita lanjut ke sesi 4. Sebelum dilanjutkan ke sesi 4, harapannya untuk teknis-teknis yang sudah disampaikan diingat baik-baik. Dan sampai saat ini baru paslon nomor urut 2 yang mengadakan interupsi. Karena interupsi itu 30 detik, jadi silakan dimanfaatkan. Oke, untuk teknis sesi 4 itu akan saya sampaikan. Yang pertama, moderator menyampaikan teknis selama 90 detik. Yang kedua, moderator menyampaikan sebuah pertanyaan dari warga MIPA kepada setiap paslon yang sebelumnya telah dilakukan survei. Jadi untuk poin ini tidak ada pertanyaan dari peserta karena sudah dilakukan survei sebelumnya, maka kami akan sampaikan pertanyaan dari warga MIPA. Nomor 3, moderator menyampaikan pertanyaan selama 30 detik. Nomor 4, setiap paslon diberikan kesempatan menjawab pertanyaan selama 90 detik. 5, tiap paslon dapat berbicara ketika telah dipersilakan moderator. Nomor 6, selama waktu berjalan akan ditampilkan melalui share screen. Nomor 7, tidak ada penambahan waktu penyampaian. Nomor 8, moderator berhak menghentikan pemaparan ketika waktu telah habis. Oke, untuk selanjutnya akan saya sampaikan pertanyaan dari warga MIPA yang telah disurvei. Ini sudah kami seleksi untuk pertanyaannya. Mohon didengarkan baik-baik untuk setiap paslon. Pertanyaannya adalah, di masa pandemi ini, bagaimana Cagup dan Cawagup bisa mengimplementasikan visi dan misi untuk BEM FMIPA UNAN ke depannya? Oke, untuk pertanyaannya seperti itu. Mungkin langsung diserahkan kepada paslon nomor urut 1. Silakan jawab selama 30 detik. Mohon maaf, ralat selama 90 detik. Silakan dijawab. Baik, bagaimana sih cara kami dari pasangan nomor urut 01 merealisasikan visi misi kami selama kondisi daring. Nah, selama kondisi daring tentu hal yang kita andalkan adalah jaringan, yaitu komunikasi dalam jaringan. Nah, untuk koordinasi lebih konkret itu bisa melalui jaringan, yaitu bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada seperti Zoom, Grup, PC maupun yang lainnya, telepon maupun yang lainnya. Nah, ketika ya kita lebih mengandalkan ke sana. Karena pada saat sekarang ini kita di masa pandemi, otomatis ada proker-proker yang bisa kita langsung lakukan di lapangan, dan ada juga proker-proker yang tidak bisa dilakukan di lapangan. Untuk itu dibutuhkan komunikasi-komunikasi antara lembaga-lembaga, yang dimana apa sih permasalahan proker tersebut bisa departemen tersebut menyebutkan ke lembaga-lembaga lainnya, sehingga bisa lembaga lainnya tersebut maupun departemen tersebut mencari solusi terhadap permasalahan yang berada di departemen tersebut. Dikembalikan moderator. Oke, terima kasih jawabannya atas paslon nomor urut 1. Kemudian pertanyaan tersebut dilemparkan kepada paslon nomor urut 3. Silakan dijawab selama 90 detik. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi pertanyaannya, di masa pandemi ini bagaimana Cagup dan Cawagup mengimplementasikan visi dan misi untuk FMIPA UNAN ke depannya?
Nah, baik. Untuk melaksanakan ini, yang akan kami lakukan ialah memperkuat hubungan internal dengan semua pengurus BEM melalui dalam jaringan seperti itu. Sebelum kita melaksanakan misi kita kelima lainnya, rasanya perlu hubungan internal yang lebih dikuatkan terlebih dahulu. Nah, hubungan internal ini bisa kita kuatkan baik itu dalam jaringan ataupun dalam luar jaringan seperti itu nantinya. Apabila nanti tidak memungkinkan kita laksanakan di luar jaringan atau secara offline, maka tentu kita akan berusaha membuatnya semirip mungkin bagaimana caranya kita melaksanakan secara online, tapi semirip mungkin dengan melaksanakan secara offline seperti itu. Nah, untuk nantinya juga bagaimana kami melaksanakan visi misi lainnya tuh, semua program kerja yang akan kami rancang nantinya itu akan dibuat semirip mungkin dengan program kerja yang offline. Maka kita usahakan lebih optimal dilaksanakan secara online seperti itu. Nah, karena akan dilaksanakan secara daring kebanyakan nantinya, maka cara kami melaksanakannya ialah membuat seluruh peserta atau pengurus BEM nantinya itu tidak bosan atau tidak jenuh dengan melaksanakan program kerja karena akan menatap layar terus-menerus seperti itu. Dan tak lupa juga untuk program kerja pengabdian masyarakat yang rasanya bisa kita laksanakan secara offline, itu akan tetap kita laksanakan secara offline dengan mematuhi protokol kesehatan. Ya, terima kasih. Dikembalikan Osama. Oke, terima kasih paslon nomor 3 atas jawabannya. Kemudian jawaban untuk paslon nomor 2, dipersilakan untuk dijawab. Baik, terima kasih pertanyaannya dari warga MIPA. Di masa pandemi ini bagaimana mengimplementasikan visi dan misi kita? Ya, bisa dilihat dari mungkin track record ke belakang. Jadi mungkin dari kita, mungkin dari BEM juga dari saya sendiri, sudah tetap menjalankan apa yang direncangkan dari awal walaupun di masa pandemi ini. Maka dari itu misalnya seperti pelayanan akan tetap berjalan seperti sedia kala atau seperti pengurusan sebelumnya. Nah, juga kita akan melakukan pertemuan itu secara jaringan, tentunya meningkatkan kualitas internal kita juga dengan melalui pertemuan di jaringan. Memang kita tidak pungkiri ya, memang keadaan seperti ini, maka untuk itulah kita perlu berinovasi. Kita perlu berinovasi terhadap perubahan. Kita tidak bisa hanya kukuh dengan apa yang kita inginkan, tapi kita harus berinovasi terhadap perubahan yang terjadi. Karena kalau kita tidak berinovasi, bisa saja kita ketinggalan dan mati nantinya. Dan kemudian, jika pun tidak dimungkinkan proker ini pun dijalankan secara daring nantinya, maka juga tentunya akan kita laksanakan paling minimal itu mematuhi protokol kesehatan secara offline. Pastinya itu kita akan ikuti arahan pemerintah bagaimana protokol kesehatan itu dan akan kita jalankan visi misi kita itu dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Oke, waktu habis. Terima kasih jawabannya atas nomor 2. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk sesi 4 ini pada masing-masing paslon atas jawabannya kepada pertanyaan dari warga MIPA sendiri. Untuk sesi 4 ini saya tutup. Kemudian kita masuk ke sesi penghujung, yaitu closing statement dari setiap paslon. Mungkin untuk closing statement ini saya berikan dulu kepada paslon nomor urut 2 menyampaikan closing statement selama 90 detik. Pada paslon nomor 2. Baik, terima kasih untuk closing statement. Mari kita luruskan niat bersama. Kita di sini bersama-sama berusaha mencapai kejayaan MIPA, berusaha mencapai kebaikan MIPA, berusaha mencapai MIPA yang madani. Maka kita bersama-sama luruskan niat kita. Untuk itu, mari bersama kami, mari MIPA berinovasi, mari berinovasi bersama kami, inovasi karya, berdua lebih baik. Kembalikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu 50 detik, apakah mau dimanfaatkan? Silakan kembalikan. Oke, terima kasih pada paslon nomor 2 untuk penyampaian closing statement. Kemudian untuk paslon nomor 3, saya serahkan untuk menyampaikan closing statement selama 90 detik. Disilakan. Baik, terima kasih pada Osama. Closing statement dari saya ialah kita luruskan kembali niat kita bahwasanya Pemira ini adalah tempat kita untuk memberikan hal yang terbaik, berdiskusi dengan paslon-paslon lain, berdiskusi dengan seluruh teman-teman atau orang-orang yang telah lebih dahulu melaksanakan dengan kita untuk kebaikan MIPA ke depannya seperti itu. Dengan tujuan untuk MIPA yang lebih baik. Insya Allah kami dan paslon-paslon lainnya juga berniat yang sama, berniat seperti itu.
Dan saya ingin menambahkan sedikit lagi ialah ingatlah kawan-kawan semuanya bahwasannya kita mahasiswa ini adalah generasi pelurus nantinya. Bahwasanya bagaimana karakter atau sifat kita nih ke depannya teman-teman itu akan mencerminkan negara kita 5 tahun ke depannya seperti apa, seperti itu. Bahwasanya estafet yang dipegang-pegang oleh pejabat DPR sekarang, yang dipegang oleh pemerintah kita sekarang, itu nantinya bakal kita pegang juga seperti itu. Oleh karena itu, alangkah lebih baiknya kita cerminkanlah budaya berkarakter kita mulai dari mahasiswa hingga nantinya untuk Indonesia yang lebih baik ke depannya. Dan sedikit dari eskalasi harmoni terkait visi misi kami, apabila teman-teman ingin berdiskusi atau ada yang ingin ditanyakan atau memberikan saran untuk MIPA yang lebih baik ke depannya, teman-teman bisa pantengin Instagram kita, Eskalasi Harmoni. Di sana ada kolom komentar di sesi diskusi untuk sama-sama kita berdiskusi nantinya, atau bisa langsung menghubungi saya nantinya. Insya Allah kami dari Eskalasi Harmoni terbuka untuk KMF MIPA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas closing statement-nya paslon nomor 3. Kemudian terakhir paslon nomor 1 agar menyampaikan closing statement. Disilakan. Baik, terima kasih panitia. Sedikit closing statement dari kami, pasangan nomor urut 01. Setiap kita itu dilahirkan pada dasarnya dilahirkan sebagai seorang pemimpin. Setidak-tidaknya dapat memimpin diri sendiri. Setiap manusia diciptakan untuk bergerak, maka bergeraklah. Namun sebelum kita bergerak, marilah kita bersama-sama meluruskan niat, bahwasanya pergerakan yang akan kita laksanakan hanyalah untuk kebaikan bagaimana kita ke depannya nantinya. Nah, terkhusus teman-teman Fakultas MIPA, gunakanlah hak suara sebaik-baiknya dan kita sama-sama belajar di sini, kawan-kawan. Mungkin cukup closing statement dari kami, panitia, dikembalikan. Masih ada 40 detik, apakah mau dimaksimalkan atau dicukupkan? Dicukupkan, Pak panitia. Oke, terima kasih. Timer dicukupkan. Oke, terima kasih kepada paslon nomor 1 atas penyampaian closing statement. Saya ucapkan terima kasih juga masing-masing paslon atas closing statement-nya yang diberikan barusan. Untuk sesi closing statement, kita cukupkan sampai di sini, kemudian kita masuk ke sesi penutupan. Penutupan disampaikan oleh saya sendiri dalam waktu 2 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya pada paslon nomor urut 1, 2, dan 3 atas kehadirannya, kesempatannya pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada masing-masing tim sukses. Terima kasih juga kepada warga FMIPA yang telah menghadiri untuk terciptanya KMF MIPA UNAN yang lebih baik ke depannya. Di sini saya hanya ingin memberikan informasi ya. Untuk technical meeting, setiap sebelum dilaksanakannya kampanye-kampanye akan kita laksanakan secara umum. Namun, kemarin partisipan dari technical meeting sendiri itu 50 orang. Dan dari technical meeting sudah kita sampaikan untuk tanggapan dan sarannya itu sudah dicukupkan. Sehingga timbul yang sekarang ini pada hari H, pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada pada technical meeting. Sehingga kita tidak dapat mengatasinya pada saat sekarang ini. Namun, untuk kedepannya dipersilakan kepada warga FMIPA UNAN ataupun tim sukses masing-masing agar dimaksimalkan untuk menghadiri technical meeting yang kita buka secara umum. Boleh di situ kita sampaikan pertanyaan-pertanyaan, saran-saran, ataupun tanggapan-tanggapan untuk lebih baik lagi penyelenggaraan pemilihan umum KMF MIPA ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk sesi terakhir kita akan ada foto bersama. Jadi untuk setiap paslon, tim sukses maupun yang lainnya harap hidupkan videonya. Untuk timer mungkin bisa dicukupkan. Oke, silakan on video. Saya serahkan kepada operator untuk mengambil ahli. Pada operator disilakan. Bagaimana operator bisa? Oke, di sini ada 3 slide ya. Mungkin kita akan ambil gambar 3 kali. Jadi kepada operator disilakan mengambil alih untuk screenshot. Operator. Kawan-kawan operator, apakah terdengar suara saya?
bicara, Sam. Ambil alih aja, Sam. Oke. Mungkin untuk operator saya gantikan ya untuk pengambilan sesi foto ini. Dipersilakan untuk setiap peserta on cam dan kita ambil dari slide 1 dulu, itu terdiri dari paslon nomor 2, paslon nomor 3, paslon nomor 1, dan terakhir itu Bang Taufik Saputra. Disilakan disiapkan. Untuk slide 1, 1, 2, 3. Oke, selesai. Kita pindah ke slide 2. Yang di slide 2 itu panitia ya. 1. Oke, slide 2. Silakan dihidupkan kameranya. Tim sukses banyak di slide 2 ini. Oke, langsung saja ya. 1, 2, 3. Oke, sudah, kita lanjut ke slide 3. Slide 3 mohon dihidupkan videonya. Tidak ada yang on video di slide 3. Pada tim sukses, disilakan untuk on video. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk sesi foto selesai. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya yang telah menghadiri, untuk panelis juga, Bang Taufik Saputra, Bang Furqan Arida tadi, Pak Marzuki juga terima kasih banyak atas kesediaannya menjadi panelis pada malam hari ini. Saya ucapkan juga mohon maaf sebesar-besarnya jikalau acara ini terdapat banyak teknis kesalahan, karena pada saat technical meeting itu sangat kurang tanggapan dari peserta sekalian gitu. Jadi kedepannya kami mohonkan kepada dari panitia PPU sendiri dan BPU, kami mohonkan kepada warga MIPA, terutama tim sukses masing-masing paslon, untuk dapat menghadiri technical meeting yang kami buka secara umum, agar lebih baiknya penyelenggaraan pemilihan umum ini untuk FMIPA ke depannya. Oke, terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada setiap peserta yang hadir. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disilakan meninggalkan room. Baik, terima kasih teman-teman panitia. Terima kasih teman-teman. 03 semangat. Izin live ya. Assalamualaikum. Rapid semangat. Ya, panitia. Dan juga mungkin ya, maaf kami malam ini tidak bisa live dari YouTube. Itu mungkin tadi juga belum diberitahu karena ini kami meminjam Zoom dari dekanat ya. Jadi itu Zoom-nya juga terbatas 100 partisipan, dan juga karena regulasi dari dekanat itu untuk email tidak diberikan. Jadi mungkin kedepannya kami akan mengevaluasi lagi untuk acara pada malam hari ini. Mungkin teman-teman yang mungkin belum bisa bergabung, kami mohon maaf, dan sampaikan kepada teman-teman yang ingin bergabung tadi, yang mungkin kiranya bersemangat ingin melanjutkan ataupun mengikuti agenda ini, tapi terkendala oleh tidak bisa masuk ke dalam Zoom, kami mohon maaf. Mungkin kedepannya kita sama-sama untuk mungkin memperbaiki dan juga mengevaluasi pada malam hari ini. Mungkin juga terima kasih kepada panitia PPU ya, yang juga sudah bekerja keras siang dan malam, tidak tidur, mungkin bahkan mengerjakan tugas sambil memikirkan bagaimana jalannya pemira ini. Saya juga selaku BPU dan mewakili teman-teman BPU meminta terima kasih, berterima kasih banyak gitu. Ini itu aja, dikembalikan kepada Usama. Mantap, Kal. Good, Kal. Semangat panitia. Izin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat panitia. Tetap pilih 03. Semangat Hana.